Shalom. Dari pelataran Tongkonan Sangulele, kantor Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, kami menyapa ibu bapak saudara sekalian melalui Lentera Malam. Kiranya doa, pujian, dan khususnya firman Tuhan melalui renungan yang akan disampaikan oleh hambanya dapat memberi kekuatan bagi kita, dapat menopang hidup kita khususnya dalam menghadapi wabah pandemi corona ini. Mari kita sama-sama menyiapkan hati dan kehidupan kita sehingga kekuatan firman Tuhan benar-benar mewarnai dan menguatkan kehidupan kita. Selamat menikmati. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau berikan kekuatan, beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Percaya janji-Mu dalam hidupku, Kau beri kemenangan. Tuhan, Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan. Tuhan, Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan. Tuhan, Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kaulah jaminanku dalam hidupku.
Malam ini kita berjumpa lagi dalam acara ibadah Jemaat Rantepao yang telah beberapa kali ikuti. Dan pada malam ini kita akan kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan Bapa di sorga, Engkaulah Allah yang telah berfirman sejak dari dahulu, yang telah berfirman kepada pendahulu-pendahulu kami, yang telah berfirman kepada kami di masa sekarang ini, dan yang kami percaya akan tetap berfirman dalam kehidupan generasi yang akan datang. Kami senantiasa rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, karena hanya dari firman-Mu kami bisa merasa teguh, kami bisa merasa kuat, kami merasa yakin bahwa hidup kami ini senantiasa bersama dengan Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu saat ini, dan kami berlakukan dalam kehidupan yang Tuhan masih akan karuniakan. Berfirmanlah Tuhan, kami telah sedia mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 4, ayatnya yang ke-7 sampai ke-9. Mazmur pasal 4, ayat 7 sampai ke-9. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, anak kekasih, dari 3 ayat pembacaan kita ini dari Mazmur 4, saya memberikan satu tema yang singkat, yaitu ketenteraman. Ketenteraman atau hidup dengan tentram seakan-akan menjadi satu keadaan yang sangat sukar untuk dialami masa sekarang ini. Ibaratnya sebuah benda, ketentraman ini sudah sangat sulit untuk ditemukan. Kita semua tahu bahwa banyak dari kita yang tidak tentram karena ada hal-hal yang rutin dalam hidup kita yang hilang. Antara lain, jadwal untuk pemeriksaan kesehatan ke dokter atau ke rumah sakit terganggu. Jadwal pertemuan keluarga tidak dapat terlaksana
Bahkan beberapa jadwal rencana nikah dari saudara-saudara terundur waktunya. Jadwal pemakaman anggota keluarga batal. Tiba-tiba berhenti dari pekerjaan, pendapatan dari usaha berkurang, dan banyak lagi yang mengakibatkan hidup ini gelisah, khawatir bahkan takut, sehingga rasa tentram itu seakan-akan sangat sulit lagi ditemukan. Ketentraman atau ketenangan hidup, atau bisa kita bahasakan hidup dalam suasana damai, adalah salah satu atau satu-satunya suasana yang selalu diimpikan atau diinginkan oleh manusia sejak dari dahulu. Ketentraman bukan hanya keinginan manusia modern masa sekarang ini, tetapi sejak dari dahulu ketentraman adalah satu kebutuhan dari manusia. Hawa merasa tidak tentram karena masih ada buah dalam Taman Eden yang tidak diperkenankan untuk dimakan. Akhirnya Hawa mendengar suara iblis, bujukan iblis. Kain merasa tidak tentram karena persembahannya tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ketidaktentraman ini membuat ia membunuh adiknya Habel. Manusia merasa tidak tentram. Akhirnya mereka berkeinginan untuk dekat dengan Allah dan membangun Menara Babel. Orang-orang Israel dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan sering merasa tidak tentram, mengakibatkan mereka memberontak kepada Tuhan. Raja Saul merasa tidak tentram karena Tuhan telah memilih Daud untuk menjadi raja, sehingga ia berencana membunuh Daud. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat sangatlah merasa tidak tentram, sehingga mereka bersekongkol dengan pemerintah Romawi, menangkap, menyiksa, dan membunuh Yesus. Banyak orang muda tidak tentram karena merasa gagal, akhirnya menjadi pecandu alkohol atau pemakai narkoba. Banyak juga orang muda pun orang tua merasa tidak tentram karena kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, sehingga melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Dan banyak lagi saudara-saudara, ketidaktentraman yang terjadi baik dalam kehidupan sehari-hari
yang kita lihat dalam kehidupan ekonomi bangsa kita, pun dalam kehidupan perpolitikan. Banyak orang merasa tidak tenteram. Bapak, Ibu, saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam ketidaktentraman itu ada kalanya muncul pertanyaan seperti dalam ayat 7a. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Firman Tuhan malam ini hendaknya meneguhkan dan menguatkan kita. Ayat 7 dan 8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa mengetahui dan menyinari hidup kita. Bahwa jika kita gelisah, kita khawatir, kita merasa takut, hendaklah kita ingat akan hari-hari atau waktu-waktu sebelumnya di mana kasih dan pemeliharaan Tuhan ada dan tetap kita terima. Sehingga sampai sekarang ini kita masih hidup. Sampai saat ini. Walaupun mungkin ada yang telah berkurang. Jika saat ini kita merasa banyak hal yang tidak bisa terjadi karena epidemi COVID-19, maka janganlah kita melihat hal itu sebagai satu pergumulan. Tetapi lihatlah, ingatlah peristiwa hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun sebelum COVID-19 ini. Betapa banyaknya berkat dan kasih Tuhan kepada kita. Beberapa tahun yang lalu, kita masih muda, kuat. Tetapi kita sekarang sudah tua. Beberapa minggu yang lalu kita bekerja. Kita mendapatkan penghasilan. Tetapi sekarang kita memasuki usia pensiun. Bahwa hari-hari kemarin, bulan-bulan yang lalu, kita sehat-sehat. Tapi sekarang kita seringkali mengeluh karena sakit. Janganlah semuanya itu menjadikan kita sebagai orang-orang yang merasa ditinggalkan Tuhan. Haruslah kita mengingat masa lalu. Waktu-waktu di mana karya-karya kebesaran Tuhan dalam hidup kita yang terus bekerja sampai sekarang ini. Karena itu pemazmur meyakini bahwa hanya pada Tuhanlah ia bisa hidup dengan aman. Sehingga dalam doanya di malam hari, ia merasa tentram untuk membandingkan diri. Karena ada Tuhan yang akan menjaga dan memberkatinya. Bapak, Ibu, saudara, anak-anak kekasih Tuhan,
marilah kita semua senantiasa berserah sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, karena ketentraman yang abadi hanya dari Tuhan, dan Dialah memang satu-satunya sumber ketentraman. Kiranya Tuhan menenteramkan kita malam ini, dalam tidur kita, dan besok pagi kita bangun dengan tubuh yang sehat, dengan keadaan yang baik, karena Tuhan memberkati kita. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita berdoa.
Tuhan sumber ketenteraman dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini. Mungkin di antara kami ada yang sementara sakit. Mungkin ada di antara kami yang gelisah memikirkan masa depan kami. Mungkin ada di antara kami yang sementara khawatir memikirkan anak cucu yang ada di tempat yang lain. Mungkin ada di antara kami ini, Tuhan, yang merasa tidak tentram karena pekerjaan yang tiba-tiba berhenti. Ya Tuhan, Engkau mengetahui segala keadaan umat-Mu, baik yang ada dalam lingkungan jemaat Rantepau maupun dalam lingkungan yang lebih luas. Perkenankanlah kami senantiasa, Tuhan, untuk mengingatkan firman-Mu bahwa di hari-hari yang lalu, masa-masa sebelum persoalan-persoalan muncul dalam hidup kami, kasih setia-Mu selalu melimpah dalam hidup kami. Bahkan kasih setia-Mu itu tetap hadir dalam hidup kami, sehingga sampai sekarang ini kami masih dapat beraktivitas dengan baik. Bahkan sampai sekarang ini, Tuhan, kami masih diperkenankan untuk dapat beribadah malam, mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, Bapa di sorga, perkenankanlah kami untuk dapat beristirahat dengan tenang malam ini, menerima anugerah ketenteraman dari-Mu, untuk dapat menyongsong hari esok, hari karunia Tuhan. Dalam keberadaan kami, Tuhan, sebagai bagian dari bangsa ini, kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahi mereka dengan berbagai kebijaksanaan untuk dapat memerintah dengan baik di tengah-tengah situasi yang sangat berat di bidang ekonomi saat ini. Demikian juga Tuhan, kami teringat kepada anak-anak Tuhan, kepada sesama kami manusia yang bertugas sebagai para medis, yang telah lama meninggalkan keluarganya. Kiranya Tuhan, Engkau selalu menenteramkan hati mereka, memberkati mereka, baik pribadi-pribadi para medis itu maupun para keluarganya yang ditinggalkan di rumah. Kiranya pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan ini akan senantiasa mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah permohonan kami, Tuhan, kami sampaikan di malam ini. Kami menyampaikannya berdasarkan kasih dan penebusan yang telah kami terima dalam Yesus, Tuhan, Putra Tunggal-Mu. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang kita sama-sama nikmati bersama, menopang hidup kita, menguatkan kita, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama semakin yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selamat beristirahat, sampai bertemu dalam acara Lentera malam selanjutnya. Salam sehat, Tuhan memberkati.